Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang makalah ilmiah 1. Kelompok 10 terdiri dari Iksan Rivaldi, saya sendiri Richard Mulyadi, dan Yasin Fajri Yuda Gozali. Makalah ini akan berisi tentang yang pertama, ruang lingkup makalah ilmiah, kedua, latar belakang masalah, dan ketiga, state of the art dari penelitian. Ruang lingkup makalah ilmiah. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah ruang lingkup, di mana ruang lingkup memiliki pengaruh terhadap keabsahan dari sebuah penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di dalam sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan ini dapat berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, ruang lingkup berarti suatu hal atau materi. Ketika penelitian berlangsung, ruang lingkup dapat dimaknai sebagai batasan, masalah yang dipakai, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain-lain. Sedangkan pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatasan ilmu yang sedang dikaji. Untuk dapat memahami ruang lingkup, peneliti harus tahu pengertian dari segi terminologi atau penjelasan masalah dari sebuah permasalahan yang akan dikaji. Berikut adalah sejumlah manfaat yang dapat ditemukan saat telah menentukan batasan atau ruang lingkup. Yang pertama, pembahasan lebih terfokus, sehingga pembahasan tidak terpecah kepada hal yang tidak berhubungan dengan subjek yang dibahas. Kedua, peneliti bisa membuat rencana yang tepat. Karena cakupannya telah jelas, maka waktu dan biayanya juga dapat diukur dengan lebih baik. Tiga, meringankan pembahasan. Hal ini karena lebih efisien dan efektif, sehingga definisi dan pengertian dari suatu bahasan bisa lebih tepat. Dan keempat, masalah lebih cepat diselesaikan, karena dengan ruang lingkup, setiap permasalahan yang ada dalam pembahasan bisa dapat ditemukan solusinya. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 1, yaitu pembahasan lebih terfokus, karena dengan batasan masalah yang lebih sedikit, metodenya lebih mudah untuk ditemukan. Berikut adalah cara untuk menentukan ruang lingkup. Yang pertama, batasan masalah. Peneliti dapat memulai dengan cara membatasi masalah. Pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih terfokus dan spesifik sehingga pembahasan lebih terarah pada satu perspektif yang mendalam. Jika tidak ada pembatasan, maka akan kemungkinan terjadi distraksi. 2. Sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Cara kedua ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan keberadaan data penelitian. Jika misalnya terjadi suatu kesulitan dalam menyesuaikan data penelitian di lapangan, peneliti dapat memulai dengan cara membuat hipotesis atau kerangka penelitian. Tujuannya agar peneliti mengetahui apa saja langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan dan memahami ruang lingkup penelitian tersebut. 3. Memahami penelitian. Memahami penelitian ini maksudnya memahami penelitian yang akan dijalankan. Saat peneliti memahami seluruh kegiatan penelitiannya, maka peneliti akan dengan mudah menentukan ruang lingkup atau penelitiannya. Dan keempat, masalah yang diambil memiliki urgensi dan daya tarik. Salah satu alasan kenapa dilakukan penelitian terhadap topik atau permasalahan yang diambil adalah karena topik atau permasalahan tersebut memiliki hal yang menarik, sekaligus memiliki urgensi bagi masyarakat. Berdasarkan daya tarik dan urgensi ini, peneliti dapat menentukan batasan dari penelitiannya. Selanjutnya adalah latar belakang masalah dan masalah. Definisi latar belakang masalah. Menurut Dr. Ratna Puspitasari MPD, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Menurut Darmawan Wibisono, bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan alasan mengapa topik tersebut dipilih. Selain itu, latar belakang juga memuat seberapa pentingnya masalah untuk yang dipilih serta pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Menurut Hussein Umar, latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan untuk segera ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas
Dan melalui analisis ini, peneliti dapat menunjukkan mengapa topik yang dipilih perlu diteliti lebih lanjut serta menjelaskan kebaruan yang ada pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Menurut Andrik Purwasito, latar belakang masalah setidaknya mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian peneliti untuk dijadikan latar belakang. Disebut sebagai latar belakang faktual, lalu ada informasi kasus, baik melalui pengamatan secara langsung di lapangan maupun melalui referensi literatur, disebut sebagai latar belakang teoritis, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberikan alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk memecahkan masalah secara sistematis. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diuraikan dengan problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Secara garis besar, isi latar belakang adalah yang pertama ada data atau fakta yang ada. Data atau fakta ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta ini, peneliti harus menjabarkan masalah yang akan dibahas. Data atau fakta ini akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan saat itu. Jika ditemukan perbedaan, maka itulah letak permasalahannya. Lalu ada analisis, yaitu analisis secara jelas terhadap permasalahan yang ada, dan yang terakhir adalah alasan pemilihan topik penelitian. Dari analisis sebelumnya, peneliti seharusnya dapat menemukan sebuah kesimpulan awal mengapa topik atau proyek yang dipilih harus diteliti lebih lanjut. Dalam penulisan latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis atau peneliti. Komponen-komponen ini bertujuan untuk meningkatkan minat pembaca dalam membaca makalah ilmiah yang dibuat. Latar belakang juga menjadi tempat bagi pembaca untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menyampaikan pikirannya melalui sebuah tulisan. Berikut adalah beberapa komponen tersebut. Yang pertama adalah menuliskan bidang atau masalah yang diminati dengan jelas, lalu ada menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun sebelumnya harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Tuliskan hipotesis dari masalah yang dibahas dalam latar belakang, lalu yang terakhir ada sertakan alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Selanjutnya akan dibahas state of the art dari penelitian. Jadi, menurut Basing dan Chakrabarty, state of the art penelitian merujuk pada tinjauan dari kontribusi yang dilakukan dari literatur-literatur yang ada. Istilah state of the art umumnya digunakan untuk merujuk pada tingkat pengembangan tinggi dari sebuah produk ataupun metode, di mana pada penelitian istilah ini merujuk pada hasil penelitian terbaru yang ada. Selanjutnya, menurut Basing dan Chakrabarty, sebuah state of the art penelitian membuat hal-hal berikut, yaitu landasan teoritis penelitian, relevansi dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan, klarifikasi dari masalah dan hipotesis penelitian, dan justifikasi dari penelitian yang dilakukan. State of the art penelitian memiliki tujuan untuk memuat hasil penelitian terbaru yang ada pada sebuah bidang dan menunjukkan relevansi dari penelitian yang dilakukan, sedangkan manfaat yang didapat dari state of the art adalah mendapatkan penelitian-penelitian yang layak digunakan sebagai rujukan penelitian yang dilaksanakan. Untuk membuat set of the art dari sebuah penelitian, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, melakukan kajian literatur, di mana langkah pertama dalam membuat set of the art dari sebuah penelitian adalah membuat kajian literatur dari bidang penelitian yang dilakukan, di mana hal ini bertujuan untuk menemukan hasil-hasil terbaru dari penelitian yang dilakukan sebelumnya pada bidang penelitian yang dibuat. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada kajian haruslah penelitian terbaru, di mana umumnya penelitian ini harus terbit di tahun terakhir dan sang peneliti harus membaca penelitian-penelitian secara kritis. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Jadi penelitian yang telah didapatkan, identifikasi dan pahami konsep-konsep, ide-ide, dan temuan yang ada, serta praktik dan standar umum yang ada pada penelitian yang didapatkan. Jadi pengidentifikasi yang didapatkan dapat ditemukan kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap dari penelitian yang telah ada, seperti aspek yang belum diteliti atau masalah yang belum diselesaikan, sehingga ditemukan potensi untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada memilih kesenjangan pengetahuan yang ada. Setelah didapatkan kesenjangan pengetahuan dari langkah selanjutnya, akan dipilih satu kesenjangan pengetahuan yang akan dijawab pada penelitian yang dilakukan.
Jadi kesenjangan pengetahuan yang dipilih dapat dirumuskan keterbaruan dari penelitian, rumusan masalah dan hipotesis penelitian, serta kontribusi pengetahuan yang akan diberikan oleh penelitian. Selanjutnya adalah merumuskan komponen-komponen penelitian. Di langkah-langkah di atas, penelitian dapat menemukan justifikasi penelitian, pemilihan subjek penelitian, ruang lingkup penelitian, metode dan instrumen penelitian, sampel yang digunakan, dan kerangka penelitian yang dipakai. Berikut adalah satu referensi yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.